Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu tawi iki kaidah at-talifatu kang kaping 3 wal isruna 20. Tadi apa? Utawi iki, iku atau utawi tok? Tadi utawi iki, iku atau utawi tok? Iku al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihadi. Qaidah al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihadi. Al-ijtihadu utawi ijtihad. Ijtihad itu kalau ijtihad mutlak adalah mengerahkan semua kemampuan untuk mencetuskan hukum baru. Tapi lah ijtihad yang ini adalah ijtihad biasa, bahwa seseorang akan menentukan menentukan kiblat misalnya. Jadi bingung di suatu tempat tidak mendapatkan tanda-tanda arah kiblat contohnya. Makanya kemudian karena dia tidak punya sarana untuk mengetahui kiblat itu di mana, maka melaksanakan ijtihad, tak memantapkan dalam hati untuk menentukan sesuatu, itu namanya ijtihad yang dimaksud di sini. Wes tak yakini sana itu kiblatnya. Wes tak yakini sana itu kiblatnya. Wes tak yakini sana itu kiblatnya. Dan seterusnya. Nah, memantapkan dalam hati untuk memutuskan arah kiblat itu juga termasuk bagian daripada ijtihad. Ijtihad bukan ijtihad mutlak itu ya. Itu tidak semudah yang kemudian kita bayangkan karena persyaratannya amat sangat berat. Maka sudah sering saya katakan bahwa untuk NU tertutup pintu ijtihad yang mutlak itu maksudnya. Tertutup pintu ijtihad tetapi tidak pernah dikunci. Karena walaupun bagaimana berat, tapi kalau Allah kemudian menentukan ada seorang yang mampu untuk berijtihad, ya mampu. Muhammadiyah pintu ijtihad itu terbuka lebar tapi nggak ada yang masuk. Artinya ceritanya ya bodoh lah. Karena persyaratan yang demikian berat, hafal Al-Quran berikut asbabun nuzul, hafal ribuan puluhan ribu hadis berikut asbabul urutnya dan lain sebagainya. Dan orang-orang sekarang sudah hampir dan mustahil untuk mampu bisa memiliki kriteria itu. Maka kalau yang dimaksud adalah ijtihad yang mengerahkan semua kemampuan untuk mencetuskan hukum baru, maka berat. Tapi yang dimaksud di sini adalah ijtihad yang mampu dilaksanakan oleh banyak orang. Sampean yang mampu, saya yang mampu, orang lain juga mampu. Ini yang dimaksud di sini. Al-ijtihadu utawi ijtihad iku la yang kudu ora rusak apa ijtihad bil ijtihadi kelawan ijtihad kang meneh. Ijtihad tidak lantas rusak, teranulir, dihilangkan dengan ijtihad yang lain. Artinya begini, contohnya nanti ada sampai di suatu daerah pelosok menemen kebetulan alat-alat untuk menentukan arah kiblat nggak ada, sehingga berijtihad. Saya berijtihad di sana itu adalah kiblatnya, sholat kan, Allahu Akbar. 1 rakaat, setelah 1 rakaat tuh, kayak bukan itu kiblatnya. Wes tak ijtihad maneh. Sana itu kiblat. Rakaat kedua selesai berubah mana? Yang sana adalah ijtihadnya sampai 4 kali.
Maksudnya al-ijtihad la yang kutubil ijtihad itu adalah bahwa semuanya salat sampean sah. Semua salat sampean sah. Kenapa? Karena memang dasar penentuan kiblatnya hanya menggunakan ijtihad. Tidak yakin betul. Nah, kalau sekarang kita posisi yakin kan? Sana itu adalah kiblat. Maka tidak butuh menggunakan ijtihad, wong wis yakin. Umpama ini daerah siapa yang paling pelosok? Hah? Kira-kira wangil cari tetangga untuk tanya kiblat di mana? Sampai bingung. Pagak atau Sumawe? Atau Arudam? Jadi begitu ya. Bahwa ijtihad sampai yang pertama tidak dirusak oleh ijtihad yang kedua. Tetapi yang digunakan setelah berijtihad yang kedua itu ya yang kedua itu dulu. Tapi tetap yang pertama tetap sah, tidak lantas batal, tidak. Li'annal ijtihada, alasnya kenapa? Li'annal ijtihada krana teman situne ijtihad atani kang kaping pindho iku laisa aqwa ora ana apa al ijtihad atani iku aqwa luwih kuat minal awali saking ijtihad kang pertama. Ijtihad yang kedua tidak lebih kuat daripada ijtihad yang pertama. Makanya karena kapasitasnya sama antara ijtihad yang pertama dan yang kedua tidak lantas bisa saling merusak, tidak lantas bisa saling anulir. Al-amthilatu utawi iki beberapa contoh. Al-amthilatu utawi iki beberapa contoh. Minha iku setengah saking amthilah. Minha iku setengah saking amthilah lau taghayyara. Utawi lafadz lau taghayyara. Lau taghayyara lamun dadi awah. Lau taghayyara lamun dadi awah apa ijtihadun ijtihad fil qiblati ing dalam masalah kiblat. Au mila moko den amalaken apa bitani ijtihad kang kaping pindho. Wala qadha lan ora ana qadha iku maujud perubahan arah kiblat dari arah selatan menjadi utara dan seterusnya tidak lantas perubahan keyakinan dalam menentukan arah kiblat atau ijtihad tidak merubah arah kiblat yang pertama. Artinya walaupun sholat ke beberapa kiblat berdasarkan ijtihad tidak kemudian membatalkan ijtihad yang pertama. Hatta lau sholat sehingga lamun sholat sapa wong. Hatta lau sholat sehingga lamun sholat sapa wong arba'a raka'atin kelawan papat pira-pira rakaat. Arba'a raka'atin kelawan papat pira-pira rakaat. Li arba'i jihatin madhep maring papat pira-pira arah. Li arba'i jihatin madhep maring papat pira-pira arah. Ya fala qada amaka ora ana qada iku maujud. Fala qada amaka ora ana qada iku maujud. Sudah jelas itu sudah saya jelaskan tadi untuk pengertiannya. Lanjut ke contoh yang kedua. Minha iku setengah saking amthilah lau hakama utawi dawuh lau hakama. Lau hakama lamun ngukumi sapa al hakimu pak hakim juru hukum pengadilan negeri atau pengadilan agama ngukumi bisain kelawan sewiji-wiji menentukan hukum sesuatu atau menentukan hukum kepada seseorang. Oh, sampean salah, sampean diputuskan sebagai
tersangka misalnya. Selang beberapa waktu tsumma taghayyara, maka kari-kari dadi apa ijtihaduhu ijtihade hakim lam yangkut maka ora rusak apa al awalu ijtihad kang pertama. Kemudian berubah, oh ternyata bukan sampean sing salah. Ya kadung dihukum kan? Yang salah adalah yang lainnya. Ya wis kedua-duanya juga sama-sama dihukum. Karena sudah ada keputusan salah. Karena keputusan pertama Pak Hakim tadi menggunakan jalur ijtihad. Maka ijtihad yang kedua tidak lantas merusak kepada ijtihad yang pertama. Minha iku setengah saking amtilah. Lau khola'a utawi dawuh lau khola'a. Lau khola'a lamun khulu' lamun khulu' itu adalah perceraian atas dasar permintaan istri. Jadi istri gak kuat pisan, kemudian minta cerai, saya ceraikan nanti tak kasih uang. Nah kalau uang diterima maka menjadi perceraian. Nah perceraian ini disebut dengan khulu'. Lau khala'a lamun khulu' sapa wong zaujatahu ing bojo wadone wong talakan kelawan ambal kaping 3. Sampai 3 kali khulu' kabeh. Yang pertama minta trek, yang kedua minta Alphard, yang ketiga minta mobil sport misalnya. Semuanya percaranya berdasarkan apa? Khulu', permintaan cerai dari pihak istri dengan membayar sekian, dengan memberikan jumlah barang sekian. Wes. Tazawwajahar Rabi'ata bila taqaddumin nikah. Al-ghairi moko ngrabi sapa zauj sapa wong ha ing zaujah. Tazawwaja moko ngrabi sapa wong ha ing zaujah. Ar-rabi'ata ing dalam ambal kaping 4 bila taqaddumin nikahi kelawan tanpa dadi diingine nikah, kelawan tanpa dadi diingine nikah al-ghairi kang liya. Khulu' itu kan cerai pertama balik maneh, cerai kedua balik maneh, cerai atau khulu' yang ketiga balik maneh. Nah untuk yang keempat, orang ini hanya menikahi sang mantan istri dengan tanpa perantara muhalil. Muhalil itu apa? Muhalil laki-laki lain yang menikahi istrinya, kan harusnya begitu kan? Talak bain itu kalau sudah terjadi 3 cerai atau talak bain, maka kan bisa kembali dengan perantara orang lain yang menikahi mantan istrinya. Diceraikan, iddah selesai baru bisa kembali. Nah, ini tidak hanya di nikah biasa tanpa muhalil, kemudian dia mengumpuli istrinya dengan tanpa enggak. Iya. Gini bila taqaddumi nikahil ghairi gitu ya. Kelawan tanpa dadi dingine nikahi wong liya itu loh. Kelawan tanpa dadi dingine nikahi wong liya, hanya nikah biasa tanpa muhalil, li'tiqadihi krana keyakinane wong, annal khul'a ing temen setuhune khulu' iku fashun
fasakh atau merusak nikah, la tolakun duduk tolak. Suami tadi yakin bahwa khulu itu bukan tolak, tapi hanya fasakh, hanya perceraian biasa, bukan talak dari pihak suami. Sehingga dia yakin kemudian hanya kembali kepada istrinya dengan menikahi saja tanpa didahului nikahnya orang lain. Tsumma taghayyara, di belakang hari terus dapat beberapa bulan atau setahun misalnya, tsumma taghayyara maka kari-kari dadi owah apa ijtihaduhu ijtihade wong atau zauj ila annal khul'a maring temen setuhune khulu iku tolakun tolak wa huwa hala utawi wong zauj iku bakin wong kang tetep ma'aha ing dalam sartane zaujah bidzalikan nikah kelawan mangkono-mangkono nikah. Setelah selang beberapa bulan keyakinannya berubah, loh khulu itu ya tolak, khulu itu ya tolak. Berubah dari keyakinan awal bahwa khulu itu adalah sekedar fasakh, merusak nikah tok, tapi tidak sampai kepada tingkatan tolak. Setelah beberapa waktu maka kemudian berubah, oh enggak, ternyata apa? Khulu itu adalah tolak juga. Tetapi kemudian setelah dia meyakini khulu itu dan juga tolak, tetap kemudian dia masih kumpul dengan istrinya. Qala ngendika sapa Al-Ghazali, ini pintu apa namanya, pintu khilaf. Qala ngendika sapa Al-Ghazali rahimahu, muga-muga melasihu yang Al-Ghazali sapa Allah. In hakama, kondisi tersebut kemudian ditafsir oleh Al-Ghazali, in hakama lamun ngukumi sapa hakimun pak hakim bisih hatihi kelawan sae nikahi wong, bisih hati kalau nikahi kelawan sae nikahi wong atau tazawwajah Rabi'ah itu loh. Lam yajib moko ora wajib alaihi ing ngatasi wong apa mufaraqatuhu misai ing sing ngene. Apa mufaraqatuhu oleh misai wong ing zaujah. Wa in taghayyara lan senajan dadi wa in taghayyara senajan dadi apa ijtihaduhu ijtihade wong. Lima krana perkara yalzamu kang tetep min firaqiha saking misai zaujah, min firaqi saking misai zaujah apa min taghyiri hukmi hakimin, tadi apa min taghyiri hukmi hakimin awae hukume pak hakim fil mujtahadati ing dalam pira-pira ijtihad. Jadi kata Imam Ghazali, kondisi orang tersebut apabila ada keputusan sah dari Pak Hakim, ya, nikahnya yang keempat oleh Pak Hakim sudah diputuskan sah, oleh pengadilan agama diputuskan sah, maka tidak wajib bagi laki-laki ini untuk menceraikan, berpisah dengan istrinya tadi, walaupun ada perubahan ijtihad. Dari keyakinan awal khulu itu adalah fasakh berubah menjadi khulu itu adalah
tolak. Syaratnya apa tadi? Pokoknya Pak Hakim harus memutuskan sah pernikahannya, maka dia tidak perlu berpisah dengan istrinya. Kenapa? Ya karena tadi ijtihad yang pertama tidak lantas dirusak oleh ijtihad yang kedua. Karena kalau nanti dia berpisah, maka akan terjadi juga perubahan hukumnya Pak Hakim. Jadi Pak Hakim sudah megang kata-katanya orang ini bahwasanya nikah itu khulu itu adalah apa? Fasakh, bukan tolak. Kalau Pak Hakim keputusannya ikut berubah, maka berarti kalau lantas dia berpisah karena ijtihad yang kedua, maka keputusan Pak Hakim pun juga otomatis ikut berubah. Maka apabila diputuskan sah oleh Pak Hakim, maka dia tidak perlu berpisah. Nah sekarang wa illam yahkum hakimun fa fihi taraddudun. Lan lamun orang ngukumi sapa hakimun Pak Hakim, fa fihi moko iku tetep ing dalem wa illam yahkum lan lamun orang ngukumi sapa hakimun Pak Hakim, fa fihi moko iku tetep ing dalem tazawwajah rabi'ah itu loh, atau nikah yang keempat, taraddudun utawi miter-miter itu artinya ya antara sah dan tidak. Kalau belum, syaratnya apa? Kalau belum ada keputusan hakim. Wal mukhtaru, antara sah dan tidak itu, wal mukhtaru haleh utawi kang den pilih iku wujubul mufaraqati, wajibe pisah. Kalau belum ada keputusan hakim, maka kaul yang dipilih adalah wajib pisah. Kenapa? 5 krana perkara. 5 krana perkara yalzamu kang tetep min imsakiha saking ngeker zaujah minal wati nyatane wati al harami kang haram ala mu'taqadihi ing ngatasi perkara kang den yakini zauj atau wong atsani kang kaping pindho. Ala mu'taqadihi ing ngatasi perkara kang den yakini wong atani kang kaping pindho. Jadi kaul yang lebih dipilih adalah lebih baik pisah. Kenapa? Karena perubahan keyakinan dari khulu itu adalah bukan tolak menjadi khulu itu adalah tolak. Berarti kalau tetap kumpul akan terjadi perkumpulan yang diharamkan sesuai dengan perubahan keyakinan bahwa khulu itu adalah tolak. Kalau termasuk tolak kan maka harus ada muhal. Tambihun utawi iki kena peling siji makna hadhil qaidati utai maknane ikilah qaidah iku al ijtihadu la yanqudu bil ijtihad utawi ijtihad al ijtihad utawi ijtihad iku la yanqudu ora rusak apa al ijtihad bil ijtihadi kurang dalnya itu bil ijtihadi kelawan ijtihad fil madi ing dalem zaman kang wis liwat. Jadi yang telah lampau tetap hukumnya sah fil madi. Tapi lakin bitaghayyuril hukmi, tetapi ini kelawan dadi awahe hukum fil mustaqbali ing dalam perkara kang arep teko.
lakin bitaghayyuril hukm tetapi kelawan dadi awaya hukum fil mustaqbali ing dalam zaman kang arep teko. Jadi untuk yang akan datang tetap izdiyad yang kedua yang digunakan. Izdiyad yang pertama tidak batal, tetapi untuk berikutnya yang dipegang adalah ijtihad yang kedua. Lintifa'it tarjihi krana ora anane ngunggulaken al ana ing dalem saiki mustaqbal. Walihada lan krana iki bita taghayyuril hukmi fil mustaqbal walihada lan krana iki taghayyuril hukmi fil mustaqbal yu'malu den lakoni den amalaken apa bil ijtihad atani kang kaping pindho fil kiblati ing masalah kiblat wala yang kudulan ora rusak apa ma perkara mado kang wis liwat. Jadi kiblat yang pertama menghadap selatan itu tetap sah, tetapi sekarang menggunakan izdiyad yang kedua yaitu menghadap ke timur. Itu kesimpulan dari kaidah yang ke-23 tentang al-izdiyad la yang kudu bil izdiyad. Semoga ada barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.